Eh, Perusahaan seperti apakah yang dapat menggunakan upah satuan per jam? Silakan. Ya, terima kasih Anggara. Menjawab pertanyaan dari Niar, jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, memang tidak secara spesifik disebutkan perusahaan seperti apa yang dapat menggunakan atau membayarkan upah satuan per jam. Namun, jika kita lihat di pasal 16, itu dijelaskan bahwa penetapan upah per jam hanya diperuntukkan bagi pekerja atau guru yang bekerja secara paruh waktu. Demikian, Anggara. Baik, terima kasih Yuli untuk penjelasannya. Ya, saya lanjutkan ke pertanyaan berikut dari Wilda. Apakah tunjangan transport yang diberikan tetapi tidak setiap bulan dapat dijadikan sebagai komponen upah oleh perusahaan? Silakan. Ya, baik, Anggara. Saya akan menjawab pertanyaan dari Wilda. Pertanyaan sangat menarik ya, Bapak dan Ibu. Ini terkait dengan tunjangan transport yang tidak diberikan pada setiap bulan. Dan apakah tunjangan transport tersebut dapat dikategorikan sebagai upah? Baik, merujuk pada PP nomor 36 ini, dijelaskan bahwa komponen upah itu terdiri dari upah pokok dan tunjangan tidak tetap. Maksud saya salah satunya itu ada upah pokok dan tunjangan tidak tetap. Jadi apabila tunjangan transport ini dikategorikan sebagai tunjangan tidak tetap oleh perusahaan karena tidak diberikan setiap bulannya, maka perusahaan dapat mengkategorikannya sebagai komponen upah. Jadi gitu ya Bapak dan Ibu. Kita lihat lagi tadi dari komponen upahnya, upah pokok dan tunjangan tidak tetap. Kalau ini perusahaan mengkategorikan tunjangan tidak tetap, maka itu bisa dikategorikan sebagai komponen upah. Ya, demikian Anggara. Ya, terima kasih untuk Ruli. Ya, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Tian. Apakah pembayaran insentif kepada karyawan yang diberikan pada setiap bulannya dapat dijadikan sebagai komponen upah? Ya, silakan. Iya, terima kasih Anggara. Pertanyaannya adalah apakah pembayaran insentif kepada karyawan dijadikan sebagai komponen upah oleh perusahaan? Ya, Bapak Ibu semua, merujuk ke PP nomor 36 tahun 2021 pasal 8 dijelaskan bahwa salah satu pendapatan non upah yaitu insentif. Oleh karena itu, komponen insentif walaupun dibayarkan pada setiap bulan ya, tidak bisa dikategorikan sebagai komponen upah sesuai dengan klausal yang terdapat pada peraturan pemerintah. Demikian Anggara. Ya, baik, terima kasih Lona untuk jawaban yang diberikan. Ya, sebelumnya saya menghimbau lagi untuk Bapak dan Ibu yang menuliskan pertanyaan di chat room, itu dapat dipilih yang untuk to-nya everyone, karena tadi ada beberapa message yang masuk juga ke saya secara pribadi. Mungkin keklik kepilih namanya ya. Jadi to-nya everyone saja untuk Bapak dan Ibu, jadi dapat dilihat untuk seluruh partisipan yang hadir. Ya, saya lanjutkan ke pertanyaan berikut dari Setiawan. Apakah pembayaran upah harus dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan di setiap bulannya? Seperti itu. Silakan. Terima kasih Anggara. Menjawab pertanyaan Setiawan, apakah pembayaran upah harus dilakukan oleh perusahaan setiap bulannya? Di sini kita merujuk ke Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 di pasal 55 di ayat 3. Di situ disebutkan bahwa upah dapat dibayarkan secara harian, mingguan, ataupun bulanan sesuai dengan perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan. Demikian Bapak Ibu, kembali ke Anggara. Ya, baik. Terima kasih Yuli. Jadi Bapak dan Ibu terkait pemberian upah ya. Jadi memang diperbolehkan, tetapi sesuai dengan perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan sebelumnya. Ya, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Nisa.
Oke. Bagaimanakah ketentuannya apabila perusahaan terlambat membayar upah kepada karyawan? Silakan. Baik, Anggara, saya akan menjawab pertanyaannya terkait ketentuan apabila perusahaan terlambat membayar upah kepada karyawan. Baiklah, Bapak dan Ibu, untuk keterlambatan upah ini, untuk keterlambatan pembayar upah, ini juga diatur dalam PP nomor 36 tahun 2021. Ini dibagi menjadi dua kategori. Untuk kategori pertama, apabila keterlambatan pembayaran upah ini sudah diatur di dalam perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja, itu untuk ketentuannya atau sanksinya atau dendanya itu mengikuti yang terdapat di dalam perjanjian kerja tersebut. Kemudian untuk kategori kedua, apabila di dalam perjanjian kerja bersama tersebut belum diatur atau tidak diatur terkait dengan keterlambatan pembayaran upah ini, maka akan dikenakan denda sesuai yang tercantum dalam PP nomor 36 tahun 2021. Di mana di sini ini dijelaskan secara detail, itu sangat detail di pasal nomor 1 apabila perusahaan terlambat membayarkan upah kepada karyawan. Di sini saya coba jelaskan ya. Untuk yang pertama, apabila keterlambatan itu mulai dari hari ke-4 sampai dengan hari ke-8 terhitung tanggal seharusnya sudah dibayar, maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari setiap hari keterlambatan. Bisa dibayangkan Bapak dan Ibu tuh kalau misalnya terlambat itu akan sangat tinggi sekali dendanya. Kemudian yang kedua, apabila sesudah hari ke-8, apabila upah masih belum dibayarkan, maka akan dikenakan denda keterlambatan itu ditambah 1% untuk setiap hari keterlambatan. Nah, itu Bapak dan Ibu. Jadi sudah kena tadi dari hari ke-4 sampai dengan hari ke-8, apabila 50% tadi kenanya 5%, kemudian lambat lagi dari hari 8 dan seterusnya, itu dikenakan tambahan 1%. Ya, itulah Bapak dan Ibu apabila kita sebagai perusahaan terlambat membayarkan upah pada karyawan. Ya, demikian Anggara. Ya baik, terima kasih Ruli untuk jawaban yang diberikan. Jadi memang terdapat denda ya yang akan dikenakan, di mana dendanya itu juga akan berlapis setelah hari ke-4 sampai dengan hari ke-8 dengan penambahan 1%. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Agustin. Bagaimanakah ketentuannya apabila perusahaan terlambat dalam memberikan atau membayarkan tunjangan hari raya keagamaan kepada karyawannya? Ya, silakan. Iya, baik, Anggara. Atas pertanyaannya yaitu bagaimana ketentuannya jika perusahaan terlambat membayarkan tunjangan hari raya keagamaan kepada karyawan. Ya, Bapak Ibu semua, merujuk ke Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Pasal 62 dijelaskan yaitu terdapat dua, yaitu yang pertama, pengusaha yang terlambat membayarkan tunjangan hari raya keagamaan kepada pekerja atau buruh dikenai denda sebesar 5% dari total tunjangan hari raya keagamaan yang harus dibayarkan sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar. Kemudian yang kedua yaitu pengenaan denda sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayarkan tunjangan hari raya keagamaan kepada pekerja atau buruh. Demikian Anggara. Baik, terima kasih Lona. Jadi ini mirip dengan pertanyaan sebelumnya Bapak dan Ibu, baik itu dalam sisi pengupahan atau pemberian gaji maupun tunjangan hari raya keagamaan. Jika memang terdapat keterlambatan, maka terdapat juga denda yang dikenakan. Seperti itu. Ya, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Firda. Bagaimanakah ketentuannya apabila perusahaan kelebihan dalam memberikan pembayaran upah kepada karyawan? Ya, silakan. Terima kasih Anggara. Menjawab pertanyaan Firda, jadi ketentuan apabila perusahaan kelebihan melakukan pembayaran upah kepada karyawan itu sebetulnya jika kita lihat di peraturan pemerintah nomor
36 tahun 2021 ini terdapat pada pasal 63, di mana di pasal tersebut dijelaskan bahwa pemotongan upah dapat dilakukan oleh perusahaan apabila terjadi kelebihan pembayaran upah kepada karyawan tanpa perusahaan atau pengusaha meminta terlebih dahulu persetujuan dari karyawan. Demikian Bapak Ibu, silakan Anggara. Ya, terima kasih Yuli untuk jawaban yang diberikan. Saya lanjutkan Bapak dan Ibu ke pertanyaan selanjutnya dari Santosa. Oke, pertanyaannya adalah apakah komponen upah dapat dijadikan sebagai dasar perhitungan uang pesangon? Silakan. Ya, baik Anggara, saya akan menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apakah komponen upah dapat dijadikan sebagai dasar untuk uang pesangon gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat sebelumnya yang telah dijelaskan dalam PP nomor 36 tahun 2021 di pasal 66 itu dijelaskan secara detail untuk komponen upah yang dapat dijadikan sebagai dasar perhitungan pesangon, yaitu terdiri dari dua. Yang pertama upah pokok dan yang kedua adalah tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja atau keluarganya. Jadi ada dua ya, ada upah pokok dan tunjangan tetap. Kemudian dalam hal pemberi kerja itu hanya memberikan upah pokok saja tanpa tunjangan, jadi otomatis yang akan menjadi dasar perhitungan uang pesangon itu adalah upah pokok itu saja tanpa tunjangan. Kemudian dalam kondisi perusahaan memberikan upah pokok dan tunjangan tidak tetap, maka yang dapat dijadikan sebagai komponen upah untuk uang pesangon itu adalah upah pokoknya saja. Karena yang diatur oleh PP ini untuk dijadikan sebagai dasar perhitungan itu hanya upah pokok dan tunjangan tetap. Jadi apabila ada tunjangan tidak tetap yang diberikan kepada karyawan, otomatis itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk uang pesangon. Ya, demikian Bapak dan Ibu, saya kembalikan ke Anggara. Ya, baik. Terima kasih, Ruli. Ya, sebelum saya masuk ke pertanyaan berikutnya, tidak bosan-bosan, saya mengingatkan Bapak dan Ibu, jika memang ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, dapat segera menuliskannya di chatroom kami. Baik, saya lanjutkan. Pertanyaan berikut dari Iman. Apakah semua komponen upah, ini dari Santosa ya. Ya, dari Santosa, maaf. Apakah semua komponen upah termasuk ke dalam penghasilan kena pajak? Ya, silakan. Ya, baik Anggara. Atas pertanyaan dari Santosa, yaitu apakah semua komponen upah termasuk penghasilan kena pajak? Ya, jawaban atas pertanyaan ini kita perlu mengetahui terlebih dahulu terkait jenis upah yang diterima oleh karyawan. Apakah termasuk kategori objek pajak atau tidak? Apabila jenis upah tersebut masuk ke dalam kategori objek pajak, maka upah tersebut dapat dijadikan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan. Demikian Anggara. Ya, terima kasih Lona untuk penjelasan yang diberikan. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Lina. Apakah fungsi dari dibentuknya Dewan Pengupahan pada PP 36 tahun 2021 ini? Silakan. Baik, terima kasih Anggara. Jadi apa sebetulnya fungsi dari dibentuknya Dewan Pengupahan pada PP 36 tahun 2021 ini? Kita bisa merujuk ke pasal 71, di mana di pasal tersebut dijelaskan bahwa Dewan Pengupahan Nasional bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat. Hal ini dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan, kemudian penyusunan dan pengembangan sistem pengupahan. Dan juga yang kedua adalah Dewan Pengupahan Provinsi itu bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur dalam rangka penetapan upah minimum provinsi
dan penetapan upah minimum kabupaten atau kota bagi kabupaten atau kota yang mengusulkan. Dan yang terakhir, di Dewan Pengupahan Provinsi ini bertugas juga untuk penyiapan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan. Selanjutnya yang ketiga, Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota, di mana untuk Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota ini bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati atau Wali Kota dalam rangka pengusulan upah minimum kabupaten atau kota, dan juga untuk menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan. Demikian Bapak Ibu, silakan Anggara. Ya, terima kasih Yuli. Jadi pada dasarnya fungsi dari Dewan Pengupahan di sini yaitu perumusan, penyusunan, dan penetapan upah baik itu di sisi provinsi maupun kabupaten kota, serta untuk pengupahan skala nasional ya, Bapak dan Ibu. Ya, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Irfan. Apabila karyawan memperoleh upah sebesar UMP, kemudian karyawan tersebut terminate di tengah bulan, sehingga upahnya menjadi proret, dan yang pasti itu di bawah UMP. Nah, atas hal ini, manakah upah yang dijadikan sebagai dasar perhitungan bagi BPJS? Silakan. Ya, baik Anggara, saya akan menjawab pertanyaannya. Di sini inti dari pertanyaannya adalah bagaimana kalau upah yang dihitungkan untuk BPJS itu lebih kecil dari UMP karena karyawan tersebut menerima gaji atau upah secara proret gitu ya, Anggara. Jadi Bapak dan Ibu, kalau misalnya seperti kita ketahui untuk BPJS Kesehatan itu base upahnya itu mengikuti dari UMP atau dari gaji aktualnya dengan ada batas tertingginya. Untuk BPJS Kesehatan sendiri, ini kita daftarkan pada IDABU, di mana yang kita tahu itu IDABU itu kita memasukkan nominal gaji kita atau upah, di mana di dalam IDABU ini sudah tersetting untuk yang dapat diimport itu adalah UMP atau upah minimum provinsi. Jadi UMP atau UMK ya, Ibu. Jadi apabila karyawan tersebut mendapatkan penghasilan prorata atau lebih kecil dibanding di bawah UMP, otomatis untuk BPJS Kesehatan itu yang tetap dihitungkan itu tetap sesuai dengan UMP-nya. Jadi tidak berubah atau tidak menjadi lebih kecil. Kemudian hal ini berbeda dengan BPJS Ketenagakerjaan. Seperti yang kita tahu untuk BPJS Ketenagakerjaan ini, kita mengelola perhitungannya itu menggunakan SPP online, di mana di SPP online ini kita bisa melakukan perubahan data terkait dengan upah atau gaji di bulan berjalan. Jadi misalnya karyawan tersebut terminate, kemudian gajinya proret dan di bawah UMP, misalnya UMP-nya 4,4, karena gajinya proret dia hanya terima 2 juta. Nah, nominal 2 juta ini itu bisa kita daftarkan di SPP online sebagai upah dia di bulan berjalan. Kemudian otomatis SPP online itu akan memperhitungkan nominal program BPJS Ketenagakerjaannya sesuai dengan base dia yang sebesar 2 juta. Nah, itulah Bapak dan Ibu terkait dengan perhitungan upah untuk BPJS. Demikian Anggara. Ya baik, terima kasih Ruli. Jadi bagaimana pengaplikasian upah jika terjadi karyawan yang terminate di tengah tahun, seperti Ruli jelaskan, untuk BPJS tadi dibagi 2 ya Bapak dan Ibu, antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, di mana perlakuannya berbeda. Untuk BPJS Kesehatan tetap menggunakan UMP, dan BPJS Ketenagakerjaan kita dapat menggunakan gaji atau upah aktualnya secara prorata. Baik, saya lanjutkan. Pertanyaan berikut dari Permana. Bagaimana perhitungan uang pesangon untuk karyawan yang mendapatkan upah secara harian? Silakan.
Iya, baik Anggara. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu terkait dengan bagaimana perhitungan uang pesangon untuk karyawan yang mendapatkan upah harian, di mana Bapak Ibu semua merujuk ke Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Pasal 67, yaitu untuk pembayaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dalam penghasilan pekerja ataupun buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian. Upah sebulan sama dengan 30 dikalikan dengan upah sehari. Dalam hal upah sebulan menjadi lebih rendah dari upah minimum, maka upah yang menjadi dasar perhitungan dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, yaitu upah minimum yang berlaku di wilayah tempat pekerja atau buruh bekerja. Demikian, Anggara. Ya, terima kasih Lona untuk jawaban yang diberikan. Jadi kita hitung dulu ya tadi ya, secara upah sebulannya untuk 30 hari dikalikan dengan upah seharinya untuk mendapatkan base perhitungan sebagai dasar perhitungan uang pesangonnya Bapak dan Ibu. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Arfianto. Bagaimanakah perhitungan uang pesangon untuk karyawan yang mendapatkan upah dalam satuan hasil? Silakan. Baik, terima kasih Anggara. Sebetulnya ini mirip dengan pertanyaan sebelumnya, di mana sudah dijawab oleh rekan saya, tapi perbedaannya adalah yang sebelumnya terkait dengan upah harian, dan untuk upah satuan hasil sebetulnya kita merujuk kepada pasal yang sama, itu di pasal 67 juga, di mana untuk pembayaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dalam hal pekerja atau buruh dibayarkan upahnya atas dasar perhitungan satuan hasil. Di sini untuk upah sebulannya sama dengan penghasilan rata-rata dalam 12 bulan terakhir. Jadi dalam perhitungannya kita menggunakan upah rata-rata penghasilan dalam 12 bulan terakhir. Namun dalam hal ketika kita hitungkan rata-rata penghasilan 12 bulan terakhir dari karyawan itu lebih rendah daripada upah minimum, maka kita harus menjadikan upah minimum yang menjadi dasar untuk perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Seperti itu, Anggara. Ya, terima kasih Yuli untuk penjelasan yang diberikan. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Firliandini. Apakah upah minimum sektoral saat ini masih berlaku? Ya, silakan. Baik, Anggara. Saya akan menjawab pertanyaannya terkait dengan upah minimum sektoral. Ya, Bapak dan Ibu, ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya terkait dengan tadi di perbandingan UMP dan UMK, itu kita ketahui bahwa upah minimum sektoral ini sudah tidak diatur lagi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait dengan Cipta Kerja. Baiklah Bapak Ibu, saya akan jelaskan terlebih dahulu terkait dengan upah minimum sektoral ini. Kenapa ini perlu kita perhatikan? Karena gini Bapak dan Ibu, untuk upah minimum sektoral yang telah ditetapkan sebelum tanggal 2 November 2020 di tahun lalu Bapak dan Ibu, apabila itu sudah diterapkan oleh perusahaan, maka itu akan tetap berlaku untuk perusahaan sampai dengan berakhirnya janjian kerja atau keputusan terkait dengan upah minimum sektoral tersebut. Jadi untuk yang gubernur telah tetapkan sebelum tanggal 2 November 2020, untuk upah minimum sektoral ini masih berlaku sampai dengan saat ini. Kemudian, apabila upah minimum sektoral tersebut ditetapkan oleh gubernur setelah tanggal 2 November 2020, maka upah minimum sektoral tersebut wajib dicabut oleh gubernur, sehingga tidak berlaku lagi. Jadi apabila upah minimum sektoral tersebut ditetapkan setelah tanggal 2 November, dan diketahui nominalnya misalnya lebih tinggi dibandingkan upah minimum provinsi atau kabupaten, maka perusahaan di sini tidak boleh mengurangi upah minimum yang telah diberikan kepada karyawan, sehingga untuk upah yang diberikan kepada karyawan itu tetap menggunakan upah nominal yang sama seperti upah minimum sektoral, kecuali apabila di dalam perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja tersebut diatur apabila terjadi perubahan upah minimum.
maka itu perusahaan boleh melakukan perubahan dari upah minimum sektoral yang telah diberikan kepada karyawan. Ya, demikian Bapak dan Ibu, saya kembalikan kepada Anggara. Ya, terima kasih Ruli untuk penjelasannya. Jadi tadi ada kondisinya ya Bapak dan Ibu, jika upah minimum sektoral ini memang diberikan sebelum UU Cipta Kerja ini disahkan atau dikeluarkan oleh pemerintah, maka kita masih dapat menggunakan untuk upah minimum sektoral tersebut. Tetapi setelah UU Cipta Kerja ini disahkan atau dikeluarkan, maka kita mengacu ke UU Cipta Kerja tersebut. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikut dari Tika. Di dalam PP nomor 36 tahun 2021 terdapat juga mengenai upah pada usaha mikro dan usaha kecil. Bagaimana ketentuan upah pada usaha mikro dan usaha kecil tersebut? Silakan. Ya, baik Anggara. Untuk pertanyaannya yaitu di dalam PP nomor 36 tahun 2021 itu terdapat juga terkait dengan upah usaha mikro. Nah, itu bagaimana ketentuan upah pada usaha mikro dan usaha kecil tersebut. Ya, Bapak Ibu semua, merujuk ke PP nomor 36 tahun 2021 pasal 36 butir 2, upah pada usaha mikro dan usaha kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja ataupun buruh di perusahaan dengan ketentuan yang pertama, paling sedikit sebesar 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi, dan yang kedua yaitu nilai upah yang disepakati paling sedikit 25% di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi. Demikian Anggara. Ya, terima kasih Lona. Ya, Bapak dan Ibu, tadi adalah pertanyaan terakhir di sesi webinar kami kali ini. Untuk agenda berikutnya, saya serahkan kembali ke rekan saya, Reni. Silakan, Reni. Baik, terima kasih Anggara telah membawakan sesi tanya jawab dengan baik. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, usai sudah webinar GASI berbagi tips and trik penggajian hari ini, berharap bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Mohon izinkan kami untuk menyampaikan bahwa kami akan mengirimkan kuesioner untuk dapat diisikan oleh Bapak dan Ibu, lalu kemudian kirimkan kembali kepada kami, terutama agar kami paham bagaimana kami bisa menyelenggarakan webinar yang lebih baik lagi, karena memang kami berencana untuk menjalankan webinar GASI berbagi pengetahuan penggajian secara berkala. Dan lalu kami akan menjadi paham topik penggajian apa yang paling relevan bagi Bapak dan Ibu. Mohon juga kami menyampaikan bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan dan atau membutuhkan layanan GASI, silakan hubungi kami dan dengan amat senang hati akan kami layani. Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih telah berkenan hadir dan sampai bertemu di sesi GASI webinar berikutnya.
Oke. Kedengaran ya suaraku? Ya, Terdengar, Bu. Bu. Well done, tim. Kecuali insiden terakhir, Miftah dan Danar nanti minta penjelasannya dan kemudian perbaikannya di mana. Oke. Self-evaluation. Penny, Angga, Dian, Yona. Ya, saya tadi tidak memperhatikan itu, Bu, yang masukan dari Nindi terkait yang penanya ternyata teman-teman yang WFO kan. Jadi tadi mau ubah namanya takut jadi kegok juga, jadi saya lanjutkan sesuai itu dan sesuai masukan Ibu. Akhirnya tadi gimana caranya biar yang lain non-gasir nggak bertanya, makanya saya coba improve seperti itu, Bu, tadi, Bu. Iya, dan aku Gitu, Bu. ketawanya nggak berhenti-berhenti tadi. Gitu, Bu. Ya, tapi oke. Maksudnya situasinya memang circumstances-nya bisa dimengerti. Iya, Bu. Yang lain, teman-teman, apa? Dari Lona dulu, Bu Anis. Oleh. Ya, kalau dari aku, mungkin karena aku kan baru
pertama kali juga ngejalanin webinar, jadi rasanya masih kayak deg-degan, terus kayak ngerasa nggak oke banget gitu buat majunya tadi. Jadi masih kayak ngebaca di di narasinya. Mungkin Ya, nanti makanya. ke depannya pas next-nya udah mulai dibiasain lagi. Ya, makanya lebih sering tampil, Lona. Oke, kalau soal deg-degan mah Angga juga masih deg-degan, itu mah manusiawi, gitu kan? Reni, Angga masih kan deg-degan? Ya, makin sering tampil makin Jelas, oke. Bu. Oke, yang lain? Dari saya, Bu Anis, Yes, Yuli. saya juga masih banyak yang terbata-bata tadi, beberapa juga sempat salah katanya gitu yang diucapkan. Memang kurang latihannya mungkin di saya, jadi harusnya bisa lebih baik, tapi tadi masih banyak yang terbata-bata. Dan juga tadi terkait koordinasi yang pertanyaan, itu juga last minute kita info ke teman-teman, kita pindah ke teman-teman yang WFH, pertanyaan dari teman-teman yang WFO, tapi koordinasi ke Pak Angganya masih kurang gitu. Jadi makanya jadi bingung di akhir pas di sesi tanya jawab itu. Itu sih masukannya, evaluasi dari saya. Oke. Reni, Justin? Ren? Ya, Bu. Dari saya, Bu, masih sama. Saya kalau jawab pertanyaan masih terburu-buru, Bu. Jadi rangkaian katanya masih harus ditata lagi karena kalau tergesa-gesa untuk menjawab pertanyaan atau menjelaskan. Oke. Justin oke kok. Dan antigen negatif kan? Ya, Ya kan, Bu. Justin? Ya, Bu. Syukur, Bu. Ya. Tinggal Momo sama Naya ya, yang belum ya. Yang lain udah negatif semua ya. Ya. Oke. Udah nih Bu, baru dapat kabar Bu dari Adit, Udah. semuanya negatif. Semua negatif ya. Alhamdulillah Ya. banget ya. Thanks God banget. Alhamdulillah. Semuanya Ya, negatif. bersyukur banget. Tetap harus dimonitor. Mudah-mudahan PCR-nya siapa? Biar juga negatif. Belum tentu ya, antigen positif itu belum tentu. Antigen itu kan yang dites itu kan antibodinya. Bisa aja dia udah punya antibody gitu somehow. Kita lihat aja PCR-nya positif atau negatif. Tapi memang COVID yang lebih agresif ini memang betul udah masuk ya di Indonesia ya. Siapa yang sempat baca berita itu? Adiknya Joko Chandra itu yang punya Mulia meninggal. Ada nggak yang dapat sebaran berita itu? Belum, Bu. Cuma yang Belum ya? gelombang yang berikutnya aja nih, Bu. Yang baru saya baca, Bu. Ya, maksudnya itu berita betul gitu karena kami kenal gitu ya, kami kenal. Dan ya meninggal dan hanya dalam waktu 4 hari. Dari sejak pertama berasa sakit sampai meninggal itu cuma 4 hari prosesnya. Jadi memang lebih agresif COVID yang sekarang. Yang terakhir masuk. Oke, Reni. Ren? Ya, Bu. Masuk Reni, kalau dari segi materi sudah lebih memahami dari ketimbang rehearsal yang terakhir. Namun tadi terdapat kendala